Nah, kemudian Fatimah kahwin dengan Sayyidina Ali, dapat anak, diambillah nama bibitnya tu. Dia diambil nama bibit, jadi Ummu Kalsum Tsani namanya. Ummu Kalsum Tsani, Ummu Kalsum yang kedua. Jadi Ummu Kalsum ini anaknya daripada Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Jadi jangan sampai menyangka bahwasanya anaknya Ali dengan Fatimah cuma dua, Hasan Husain, dah tiga. Satu lagi perempuan di bawah ni. Ya, dia kahwin. Ya, Ummu Kalsum ni siapa suaminya? Siapa suaminya? Ya suaminya lah. Jangan terkejut ya. Ternyata Ummu Kalsum ini anaknya Ali dengan Fatimah ni dikahwini oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu kalau umur ibaratkan kakek dengan cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأغير مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين. جماعة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga pada subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Ya, masih berhubungan dengan mayat wa anhu dan juga darinya. Hadis berikutnya wa anhu dan juga darinya. Ya, ini kembali kepada hadis sebelumnya, yaitu dari Jabir. Ya, karena hadis sebelumnya riwayat dari Jabir, maka wa anhu dan juga dari Jabir. Qala, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina rajulaini min qatla Uhudin fi thawbi wahidin. Nah, adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpun di antara dua laki-laki daripada orang yang terbunuh perang Uhud dengan satu pakaian, satu selimut maksudnya. Thumma yaqulu, kemudian Nabi mengucapkan, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Quran, siapa saja di antara mereka yang lebih banyak hafal Al-Quran, fayuqaddimuhu fil lahdi, maka dahulukanlah ia masuk ke liang lahat. Jadi waktu menurunkan mayat, dua orang ini mana yang paling banyak hafal Quran, dulukan dia. Sampai begitu penghormatan orang-orang yang hafal Al-Quran. Tapi tidak semua hafal ni, tidak semuanya hafal ya, tapi yang paling banyak di antara dua ini yang paling banyak hafal Quran yang mana? Dahulukan dia. Surah-surah yang paling banyak dia hafal, dahulukan, turunkan ke liang lahat. Walam yusalla alaihim, dan mereka tidak disalatkan. Kalimat dimandikan tidak ada situ. Dia tidak ada kalimat dimandikan. Ada? Tak ada. Bahasa Arabnya ada. Walam yusalla alaihim, mereka tidak disalatkan. Tapi penjelasannya masuk nanti. Penjelasan. Itu penterjemahan nambah-nambah ya tu. Ya, rawahul Bukhari. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih Imam Bukhari. Ya. Penjelasan hadis ini, di situ disebutkan Nabi menghimpun dua laki-laki yang meninggal perang Uhud. Perang Uhud ini sudah kita ketahui ya,
perang yang terjadi di Jabal Uhud. Nah, di Jabal Ahmar. Jabal Uhud itu gunungnya warna merah, tanah kan, tanah merah dia. Kita lihat merah tu, bintang. Nah, terjadi perang Uhud waktu itu. Dan dia Uhud ini dekat sekali dari kota Madinah, tak jauh dia. Dia kira-kira 2 mil. 1 mil itu 1,6 kilo. Ya, berarti kalau 2 mil 3,2 kilo je. Ya, dekat sekali. Memang dari Madinah itu nampak. Kalau kita salat di Madinah itu, tempatnya terbuka, nampak gunung Uhud itu. Ya. Makanya kalau kita datang ke Uhud itu dari Madinah, dari hotel, dekat sekali. Dah sampai dah. Ya. Ya, masih jauh daripada Masjid Kubah, agak jauh kan. Agak jauh. Nah, Uhud ini dikenangnya kerana perang Uhud itu, perang yang kedua. Ya, setelah perang Badar. Nah, saya nak jelas ada kisah yang sangat menyedihkan, terbunuhnya yaitu amun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah. Jadi paman Nabi bernama Hamzah. Ya, karena kita jelas mendengar itu bagaimana kisahnya. Dia dibelah dadanya, diambil hatinya. Karena dendamnya Hindun kepada Hamzah kerana membunuh ayahnya dan saudaranya dalam perang Badar. Jadi perang Uhud itu balas dendam. Ya, balas dendam. Tapi Nabi bagaimana? Itu paman Nabi itu dibelah dadanya, diambil jantungnya, dikeluarkan, digigit. Digigit dia, bukan dimakan. Tanda marah kan, digigitnya. Dia dibelah, dikeluarkan jantung, digigit. Bukan dimakan. Orang Arab pun geli juga makan jantung. Ya, bukannya makan jantung dulu. Jantung mentah gitu. Ya, cuma tanda protes bahawa dia balas dendam. Nah, tapi Nabi bagaimana? Nabi biar paman dibuat begitu, tak ada dendam. Orang pun heran bagaimana Rasulullah bisa memaafkan Hindu. Nah, waktu Fathul Makkah orang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, itu ada idza ja'a nasrullah wal fath. Kalau orang datang pertolongan Allah, nah, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah, jadi orang pun heran dengan Hindu ditanya, kenapa kau ni masuk Islam? Kau telah memakan jantung paman Nabi Muhammad SAW. Jangan makan, sama gigitnya. Nah, dia bilang, bukan aku yang masuk Islam, tapi Islam yang datang dengan aku, kata dia. Dia bagaimanapun benci dendamnya ya, dengan orang yang musuhi, membunuh pamannya, membunuh saudara dengan orang tuanya, tapi sudah hidayah datang, tak bisa dibendung. Nabi bagaimana? Nabi sedikit pun tak ada dendam, diterima dengan lapang dada, diterima Hindu gitu. Nah, itu Rasulullah itu tak ada dendam. Ya, jadi siapa banyak dendam tu bukan umat Nabi nama. Nah, dendam tak bagus, habis amal kita. Ini kan dengki, dendam dengki sama tu, sepupu sekali. Ya, dendam dengki sepupu sekali, habis amal. Amal digerogoti, habis hari-hari habis. Pahala salat, pahala puasa habis. Ya, pahala haji umrah pun habis. Itulah kisah Uhud itu ya. Nabi juga waktu perang Uhud itu luka. Ya, bahkan luka dia punya giginya patah. Gigi seri sini. Geraham patah, mungkin kena tombak dan sebagainya, wallahu a'lam, atau kena pedang. Yang jelas seperti itu. Itu terjadi pada tahun ketiga Hijriyah. Ya, perang Badar tahun kedua. Ramadan lagi tu perang Badar tu. Perang Ramadan tahun kedua Hijriah, 2 tahun setelah Nabi hijrah. Tahun depannya balas dendam kepada Quraisy, perang Uhud. Nah, jaraknya dekat sekali. Hampir tiap tahun memang enggak perang tu. Nah, kemudian ada kalimat di sini fil lahdi. Ya, dimasukkan keduanya orang tadi itu pada kuburan namanya Lahad. Lahadnya begini, tak pakai peti dia, janganlah tak pakai peti. Jadi dibukalah, digali. Nah, kemudian menghadap kiblat itu, nanti mayat dimeringkan menghadap kiblat. Cuman nanti akan dibuat kecekung ke dalam itu. Dibuatkan untuk menempelkan tubuh mayat, biar nempel ke dinding. Nah, maka dibuat cekungan begitu, dikeruk lagi. Nah, bawa mayat ditempelkan menghadap kiblat, baru disengkang dengan batu. Ya, dulu zaman Nabi disengkang dengan batu, sengkang dengan batu gitu, dia tak bergerak lagi. Nah, kalau kita di sini
papan. Sengkang papan gitu. Masing-masing daerah kan masing-masing ada ketentuan. Dulu zaman Nabi batu yang paling banyak, batu itulah disengkang itu dengan batu sehingga mayat tak berubah. Posisi mayat baru dimasukkan tanah. Oh, yang begini lebih bagus. Itu mayat tak bergerak. Kalau kita di sini kan tanahnya basah, pakai peti. Itu alasannya kenapa pakai peti, kena tanahnya basah. Kalau tanah kering tak boleh. Bahkan makruh pakai peti itu kalau tanah kering. Di daerah Ulu tu tanah kering, Sanggau di situ tu tanah kering semua. Ya, saya pernah ke Meliau juga. Oh, masya Allah tanah kering. Ya, namanya itu lebih mudah. Ya, untuk orang yang syahid kata ulama ada hukum yang khusus dia. Dia tidak sama dengan orang kebanyakan. Ini kan yang meninggal waktu perang syahid ini. Dan ini berkaitan dengan mengkafankan dan tak boleh disalatkan. Tak boleh disalatkan, tambah lagi tak boleh itu pembahasan. Dalam hadis ini tak disebutkan. Ya, hadis ini tak disebutkan. Tapi pembahasan hukumnya ada hadis yang lain bahwa orang meninggal daripada syahid itu tak boleh dimandikan. Nabi langsung mengkafankan dan menanam. Nah, jadi di sini jelas sangat diketahui hukum berdasarkan hadis Nabi SAW yang sebut tadi ini, orang yang meninggal perang Uhud tersebut, nah Nabi memberikan isyarat petunjuk kepada sahabat bagaimana melaksanakan tentang salat mayat yang mati syahid. Satu, pertama, diperbolehkan menghimpun dua mayat ya dengan satu pakaian. Ya. Caranya bagaimana? Nah, ini sebabnya darurat. Satu pakaian itu satu selimut, mereka dengan pakaian, tetapi ada pakaian tambahan lagi untuk membungkusnya. Nah, jadi kalau untuk mati syahid boleh nambah kain kapan untuk menutupi tubuhnya, tapi baju yang dipakai tetap tak boleh dibuka. Nah, untuk menyempurnakan kapan itu ditambahlah. Nah, jadi ditambah bagaimana? Dua mayat sekaligus dibungkus satu kain itu boleh, tapi masing-masing dengan pakaiannya. Nah, caranya bagaimana? Mereka dikapankan, dia bilang dengan pembatas antara mayat pertama dengan kedua ada kain yang membatasinya. Nah, dibolehkan, tak masalah. Sehingga kulit sama kulit tak ketemu. Itu asasnya. Kulit dengan kulit jangan ketemu. Nah, kita boleh, tak masalah. Yang kedua, dibolehkan menghimpun mereka dalam satu lubang. Jadi satu lubang dua mayat boleh, pun sebab kerana darurat mau cepat. Dulu tsunami itu gimana? Tsunami itu bukan lagi pakai lubang dah, dibuat kayak kolam panjang, sumur tu sumur dangkal. Baru disusun mayat, disusun kayak ikan pepes tu. Dan susun gitu. Baru pakai apa? Ekskavator ya. Ditarik tu. Tanah tu langsung tutup sekaligus. Yang begini darurat, tak masalah. Dibuat lubang yang panjang, masuk disusun mayat tu. Kita sekali meninggal ratusan. Ya. Bukan lagi dah ratusan. Jadi setiap salat tu ratusan bahkan ribuan. Ya. Itu sifatnya darurat boleh. Nah, kemudian lagi didahulukan tadi, meletakkan tadi sesuai anjuran Nabi yang dimuliakan, kena banyak hafal ayat-ayat Al-Quran. Kalau ada yang 30 juz, tentu lagi lebih didahulukan. Ini penghormatan Nabi dengan sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Apa sebab? Kerana kemuliaan Al-Quran tersebut. Ketiga, yang ketiga kata ulama, diperbolehkan menghimpunkan laki-laki dengan perempuan dalam satu liang lahat pun boleh, pun sebab darurat. Kalau darurat boleh, yang penting jasad tak ketemu. Ya, ada kain kapan, ada yang membungkus, yang memisahkan dia berdua. Jadi jelas kulit sama kulit tak ketemu. Ini sifatnya darurat. Tapi kalau suami isteri tak darurat pun boleh. Meninggal kok ada duanya. Gimana nih? Boleh ditanam satu lubang. Ibu dengan anak boleh ditanam satu lubang. Tak masalah. Seperti anaknya Ali bin Abi Thalib.
itu bernama Ummu Kalsum. Jadi Ummu Kalsum ini ada dua. Satu Ummu Kalsum anak Nabi, ya, kakaknya Fatimah. Nah, kemudian Fatimah kahwin dengan Sayyidina Ali, dapat anak, diambillah nama bibitnya tu. Dia diambil nama bibit, jadi Ummu Kalsum Thani namanya. Ummu Kalsum Thani, Ummu Kalsum yang kedua. Ya, macam kita ni, Sultan Hamid satu, Sultan Hamid dua, untuk membedakan. Nah, jadi Ummu Kalsum ini anaknya daripada Ali bin Abi Talib dengan Fatimah. Jadi jangan sampai menyangka bahwasanya anaknya Ali dengan Fatimah cuma dua, Hasan Husain. Tiga. Satu lagi perempuan di bawah ni. Ya, dia kahwin. Ya, Ummu Kalsum ni siapa suaminya? Siapa suaminya? Ya suaminya lah. Jangan terkejut ya. Ternyata Ummu Kalsum ini, anaknya Ali dengan Fatimah ni, dikawini oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu kalau umur ibaratkan kakek dengan cucu, jarak umurnya tu. Jadi jangan heran pula, nanti makanya kita orang Melayu ni belum siap. Tengok suami tua, isteri muda dia jadi orang-orang. Tak ada muda kan. Tua-tua pun mau. Dia tak tahu ni Umar ni umurnya dah seperti kakek. Dapat ini anaknya Ali bin Abi Talib. Umar meminangnya kenapa? Aku ingin menjadi kerabatnya Nabi Muhammad SAW. Dapat anak namanya Zaid. Itulah ditanam satu lubang. Dua-duanya meninggal dalam waktu yang sama. Jadi Ummu Kalsum dengan anaknya bernama Zaid, ya, ditanam satu lubang. Jadi tidak masalah, anak dengan orang tua, suami istri satu lubang boleh, walaupun tanpa darurat. Tapi kalau orang lain bukan suami istri, kalau darurat boleh. Kalau tak darurat tak boleh. Bagaimanapun harus dipisahkan kerana bukan mahramnya. Kan sudah meninggal, walaupun sudah meninggal, disitulah kemuliaannya, memisahkan kalau bukan mahram. Ya, kalau bukan mahram. Jadi didahulukan laki-laki, kemudian baru dikasih ha'il. Ha'il itu minat turab. Nah, jadi gini, kalau laki-laki perempuan yang bukan mahram itu, nah laki-laki ni mayat menghadap kiblat, kemudian isi tanah. Pemisahnya tanah, bukan kain. Ya, pemisahnya tanah dibatasi, baru mayat perempuan di belakangnya. Barulah ditutup dengan tanah keseluruhan. Begitu dia untuk disahkan. Karena bagaimanapun nanti kalau umpamanya nanam satu lubang, nanti bisa runtuh nanti lubang. Kalau kan jaraknya dekat. Makanya pembatasnya antara mayat dengan mayat dikasih tanah. Itu jadi. Tapi kalau tidak darurat tidak masalah. Ya. Suami istri boleh, orang tua dengan anak boleh, anak dengan orang tua pun boleh. Yang berapa tadi itu? Tiga ya. Sekarang ya, pembahasan tadi itu disebutkan dalam hadis Imam Tirmidzi ya. Imam Tirmidzi menyebutkan perempuan laki-laki boleh ditanam satu lubang, dibatas dengan tanah kalau sifatnya darurat. Kemudian yang keempat tidak boleh dimandikan. Orang mati syahid tidak boleh dimandikan. Kenapa? Bekas darahnya tadi itu sebagai bukti di hari kiamat dibangkitkan, bahkan lebih harum daripada minyak kasturi. Ya, yafuhu miskan, lebih harum, menyebar daripada minyak kasturi. Makanya kalau orang meninggal mati syahid itu kita buang pula. Ini bagian fardu kifayah umpamanya, dibuang darahnya, haram. Tak boleh, biarkan sama-sama darahnya. Itulah nanti ciri khas dibangkitkan di hari kiamat, baunya harum semerbak. Macam kita orang puasa Ramadan gitu agak mulut bau kan. Hari kiamat mulut berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi.
Ya, makanya tahan-tahanlah puasa itu. Bawa-bawa sikit tak apa-apa. Cuman ngomong hati-hatilah, jangan bernafas depan orang, ya kan? Nah, orang ngerisih juga. Nah, tapi kita yang mengalami rasa tak enak, tidak apa-apa, tahannya saja. Karena bau mulut itu akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang ke tahu tu? Nah, yang keempat kelima, ya, mereka tidak disalatkan. Ya, jadi mereka tidak disalatkan berdasarkan riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka dikatakan walam yusalla alaihim, mereka dimasukkan liang lahat dan tidak disalatkan. Inilah kemuliaan mereka yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ni mungkin tak mati syahid, pahala syahid kita dapat, tapi mati syahid tergantung amal kita. Nah, kalau ada perjuangan seperti orang dulu bisa perang, tapi kalau sekarang ni pahala syahid kita dapat. Bagaimana pahala syahid? Orang belajar meninggal, lagi belajar ni meninggal, dapat syahid. Ibu-ibu melahirkan anak meninggal pula, ibunya meninggal, anaknya hidup, itu syahid. Pahala syahid akhirat dia dapatkan. Itu pahala syahid dapat, tapi bukan mati syahid. Bedanya apa? Orang mati syahid tadi tak boleh dimandikan, tak boleh disalatkan. Nah, tapi pahala syahid dia dapat, tapi bukan syahid. Tetap 4 dikerjakan. Ya, mandi, kafan, salat, tanam. 4 macam itu. Ya, kesimpulannya apa nih? Nah, kesimpulannya boleh mengkafankan 2 laki-laki dalam satu selimut. Tadi itu kan. Yang kedua, dibolehkan menanam 2 orang dalam satu liang lahat, yang ketentuan tadi. Yang ketiga, disunahkan mendahulukan buat mayat tadi orang-orang yang banyak hafal Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kerana kemuliaannya, ya, keutamaannya. Kalau seandainya anak dengan bapa meninggal, dudukkan bapa masuk ke liang lahat, baru anak menyusul. Gitu dah. Ya. Kalau anak ibu dengan anak perempuan, dudukkan ibunya. Ya, kemudian bawa anak perempuan. Dan kiaskanlah semua jadi dengan kemuliaan tadi itu. Nah, yang ketiga, orang syahid tak boleh dimandikan, tak boleh disalatkan, kerana kemuliaan dirinya di hadapan Allah, bahkan darahnya menjadi saksi di hari kiamat. Segera cukup jemaah, dapat dipahami. Selanjutnya boleh kita muzakarah, silakan. Ya, pembahasan ini nanti rincinya malam nanti. Ya, di masjid Syakirin tu. Ada permasalahan salat jenazah ini akan dibahas lebih rinci. Cuma di sini saya jawab secara gamblang aja lah ya, kesusahannya. Salat jenazah ini beda dengan salat fardu yang lain. Salat fardu yang lain kan pakai rukuk. Ya, salat jenazah tak pakai rukuk. Nah, jadi membedakannya gimana nih masbuk nih? Nah, kalau salat yang lain itu membedakan masbuk atau tidaknya rakaat. Berapa rakaat imam melakukannya atau masbuk dapat bersama imam, maka setelah imam salam menambah kekurangan. Makanya diketahui dengan rakaat masbuk ini. Dan ketentuannya pun kalau dapat Al-Fatihah, dapat rukuk atau dapat rukuk bersama imam, dapat rakaat. Nanti imam salam kekurangannya nambah sendiri. Nah, salat jenazah kan tak pakai rukuk. Nah, bagaimana mengetahui jenazah ini masbuknya? Dengan takbir. Takbir itulah ibaratkan rakaat. Nah, jadi tak bisa dibedakan untuk jenazah ini kecuali dengan takbir. Berarti 4 kali takbir. Nah, sekarang kalaulah kita masuk, imam sudah masuk takbir yang kedua, kita masuk takbir yang pertama, berarti kan ketinggalan 1 takbir, tak masalah. Nah, nanti imam salam menambah 1 kali. Ingat tu, jangan pula dikebut, dikejar imam tu tak dapat. Apalagi takbir ini cepat. Tenang-tenang saja. Ya, yang penting paham berapa kali takbir dapat bersama imam. Kekurangannya nambah.
Nah, bacaan yang kita lakukan urutan menurut kita, bukan menurut imam. Nah, kita dapat imam takbir kedua, ya, takbir kedua. Allahu Akbar, kata imam, kita Allahu Akbar. Kita masuk takbir pertama. Imam takbir yang ke. Nah, kita ini bacaannya menurut kita. Jangan ikut imam. Imam baca salawat, kita baca Al-Fatihah. Nah, itu boleh paham tu. Imam masuk takbir yang ketiga, baca khusus doa mayat. Nah, kita salawat. Nah, itu urutan tu. Kemudian imam takbir yang keempat, membaca tambahan doa mayat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu wa filana wa lahu. Nah, kita waktu itu membaca doa khusus mayat, walaupun pendek. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Udah cukup. Imam pun salam. Nah, begitu imam salam, kita menambah satu takbir. Allahu Akbar. Baru kita baca sendiri doa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu wa filana. Nah, kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la tabtinna ba'daha wa filana wa laha. Itu dia hukumnya. Kau paham ini, selesai. Itulah cara orang masbuk salat mayat. Ya, salat mayat seperti itu. Kalau seandainya, nah ini berandai lagi nih ya, memang masalah banyak nih. Ya, cuma jangan cari masalah, kau dapat tidak ada masalah. Tapi kalau timbul masalah, orang belajar pasti bisa ditangani. Ya, kita dapat takbir pertama imam, bukan kedua nih. Kita terlambat. Begitu masuk takbir, Allahu Akbar. Imam udah takbir tadi udah. Kita masuk nih. Imam belum takbir yang ke? Belum. Kita takbir, Allahu Akbar. Baru baca Al-Fatihah 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam takbir, masuk takbir yang ke? Langsung takbir yang kedua. Jangan selesaikan Al-Fatihah. Ini hukum masbuk nih. Kekurangan Al-Fatihah ditanggung oleh itu dia. Gitu dia. Berarti udah cukup dah tu. Jadi takbir itu udah sah. Walaupun Al-Fatihahnya tak selesai, tapi ditanggung oleh seperti salat fardu. Macam salat fardu. Jadi kan kita masbuk, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam rukuk. Ya rukuklah. Jangan teruskan. Nah, yang penting dapat rukuk bersama imam. Nah, itu dia. Ya Allah alam. Selesai dah. Pas kan? Ada lagi tambahan? Kurang masih satu takbir. Ya, kurang. Harus tambah satu takbir. Kita baru 3 takbir, imam udah 4. Ini kan masbuk. Nah, imam salam, kita menambah satu. Dia salam juga bersama imam, tak menambah. Nah, berarti belum sah dianggapnya 3 kali takbir. Ingat, salat mayat 4 kali takbir. Kalau terjadi 5 kali takbir sah. Ada hadisnya. Tapi kalau 3 takbir belum dikatakan salat mayat. Nah, itu dia. Nanti insya-Allah malam nanti lebih jelas kita bahas di Masjid Syakirin. Ya. Nah. Udah salat di rumah, haram hukumnya salat lagi di masjid. Ya. Nah, ini berlaku haram ini apakah itu imam atau untuk sebuah jemaah atau memang bukan haram? Ya. Satu, yang kedua, istri berpesan, suaminya mati dulu. Apabila saya mati nanti dimasukkan di lubang lahat suami saya. Nanti matinya jaraknya jauh. Jika di kubur suami itu dia tidak masukkan di kubur suami. Itu boleh apa? Ya. Ada haram. Itu ayat ya. Nah, makanya kita tidak hati-hati main hukum. Jangan kau mengatakan dengan lisanmu ini halal, ini haram tanpa pengetahuan. Rumah sudah jadi imam, jangan jadi imam lagi di masjid kecuali kau tak ada orang lain. Boleh, masih boleh. Nah, boleh. Kau tak ada orang lain macam mana? Bimbing orang nih. Silakan imam nih, mana nih? Oh, tak ada satu pun maju. Termasuklah tadi yang jadi imam di rumah duka, imam lagi di masjid, boleh.
Ya, tapi kalau ada orang lain, lebih baik orang lain. Lain orang itu lebih bagus. Ya. Bukan haram. Mana ada haram? Buka kita. Tak ada kita mengatakan haram. Ya. Makanya kita jangan kita mudah mengatakan halal, haram dan sebagainya tanpa pengetahuan. Nanti hebatnya kita orang belajar tu enak. Jadi ada hukum tu gampang saja. Dulu siapa nak sampaikan? Apa saya sampaikan tu? Saya lagi duduk dengan guru saya di pasar. Tiba-tiba datang orang ni. Dah napasnya turun naik. Kena bekerja hari ni, cari guru. Mana guru ni? Pas guru sama saya di pasar pula tu, lagi makan tu canai. Pagi-pagi macam ni datang orang. Saya kacau saya. Apa dia kacau? Tadi salat jenazah tu, kepala mayat bukan sebelah kanan, sebelah kiri. Macam mana tu saya? Sah ke tak sah? Tak apa-apa kata saya. Langsung duduk dia. Benar saya. Jangan tu kita tengok tu. Jadi orang ketakutan kena tak tahu ilmunya. Selama ini salat mayat kan kepala di kanan. Ini sebelah kiri belah kepala. Tak masalah. Tak apa-apa kata saya. Dah. Makan. Nengok dia kacau tu kan. Aduk makan. Itu enaknya Pak. Ada ilmu tu enak. Kita tidak risau, tidak galau gitu. Ya. Jadi tidak ada masalah sebelah mayat. Kepala sebelah kanan, sebelah kiri itu tetap sah dia. Jangan nak berdiri. Kau berdiri kacau tu. Ikut salah dia. Ikut salah. Allahu a'lam. Yang satu lubang dia minta satu lubang. Isteri. Begini. Dia bosan. Kalau dia punya wasiat macam itu dan dianggap penting, darurat, kena masalah tempat boleh. Tapi kalau bukan darurat jangan. Lebih baik masuk lubang yang baru walaupun dekat dengan lubang dia. Jangan lubang itu dibongkar lagi. Jangan, itu buat ulah tu. Jadi ada wasiat boleh kita laksanakan, ada yang tidak perlu. Kita lihat kemaslahatan. Ya, kita lihat kemaslahatan. Kita ni tidak tahu kok dibongkar mayat ni apa yang terjadi, nanti bisa jadi aib nanti tu. Nah, maka ini harus dijaga. Ya, harus dijaga. Lebih baik kita tanam di sampingnya. Buat lubang baru tidak masalah. Jadi wasiat ini kita pertimbangkan dari segi mudarat, aib dan sebagainya.